Bagi orang yang tidak mampu Mantap. mau ke pesta tak berdua, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Salam mama Pak Haji orang. Oke, siap. Terima kasih Abang, Abang Ramadan Pohan. Oke lah. 25 juta. Penduduk Indonesia. Saya kira itu tadi harus fokus kepada itu tadi. Kan ada 83.000 desa. Ya. Sudah berapa desa kita masuk? Iya, betul. Sudah berapa desa yang kita kuasai? Baiknya itu terdata gitu, ada terreport. Saya kira Kapten sudah punya itu lah. Prioritas itu ya, Coach Bang. juga sudah punya itu. Oke, Bang. Dan saya berbincang-bincang dengan orang yang berpengaruh juga ya di timnas ini. Ada yang kata gini, saya katakan, Pak, ini Pak waktunya tinggal 1 bulan, saat itu Iya. sebulan. Dia bilang, tenang Kopohan, menurut saya kita hanya butuh 2 minggu untuk revolusi kemenangan Anies Baswedan. Lah, yang ngomongnya bukan kaleng-kaleng gitu loh, orang top banget gitu loh. Mas kita semangat kita. Dan kebetulan mereka-mereka yang dulu memenangkan Pak Jokowi itu kan ada di kita semua. Kalau perhatikan inti-intinya gitu. Nah artinya bahwa kalaupun misalnya ada upaya-upaya kecurangan, insya Allah kan sudah terdeteksi. Keyakinan Bang, 1 putaran 2 putaran Bang. Saya bilang 2 putaran, saya realistis. Oke. Kalau hasrat hati pengennya 1 putaran Anies, tapi kalau realistis ini 2 putaran. Karena saya ke desa-desa juga ya, itu tak tertahankan memang. Tapi nanti gelombangnya nanti kita lihat nanti. Sekarang nanti kita berpikirnya udahlah lolos saja putaran kedua ini. Itu aja. Itu udah sangat realistis. Nanti mengenai yang berikutnya kita pikirin. Oke, Bang. Sip ya. Oke. Kita mau tanya-tanya nih, Bang. Hari ini ada deklarasi. Iya. Katanya login ini, ada yang login ini. Iya. Aha, login baru ya. Login ya, login baru. Aha. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu. Aha. Dan tokoh-tokohnya juga kan bukan kaleng-kaleng juga, artinya mereka ini organik. Dari zamannya Pak Prabowo dulu itu adalah organik, artinya mereka membiayai sendiri gerakannya, beride sendiri, dan foto-foto kegiatan mereka juga bersama di Pak Prabowo juga cukup tinggi. Dan sampai kenapa kepada akhirnya pindah ke Amin, nanti beliau nanti lebih jelas ya. Kalau dari sisi saya yang berteman dengan ketua umumnya dan juga sering diskusi kita gitu, beliau melihat bahwa perubahan itu adalah kata kunci untuk Indonesia pada hari ini dan ke depan. Karena kalau tidak ada perubahan, maka akan kita nggak jalan kemana-mana. Jadi itu yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah figur dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu sendiri. Ya, ini adalah pasangan calon ataupun duit tunggal baru yang dianggap oleh pimpinan dari gerakan kebangsaan ini cocok untuk Indonesia baru yang ke depan ini. Nah, dari situ, dan ini juga seperti saya bilang bukan tanggung, ini semula kan mau deklarasinya kan di sini. Saya bilang kalau di sini cuma 25 orang, wah nggak bisa Bang, katanya. Coba ngomonglah dengan kapten, dengan timnya di situ kan. Ya memang kan nggak bisa, ya kan? Karena semula dia membawa 500 orang, ya kan? Yang mau pindah itu login itu 1.000 gitu, banyak. Yang mau login. Dan ini juga sampai gerakannya ini sampai di daerah Purwodadi, Jawa Tengah itu banyak. Dan memang Bang Andi ini orang yang sangat serius, sangat idealistik dah. Jadi kalau melakukan sesuatu itu nggak mau tanggung-tanggung. Dia langsung besar, langsung signifikan gitu loh.
Ini yang molok ini dari daerah mana aja nih bang orang-orang nih? Apa dari Jakarta aja? Saya kira atau- masih ada juga dari daerah-daerah lain. Kan anggota mereka ini ada juga dari Gorontalo, ada dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa gitu ya. Nah tapi yang datang sih saya nggak tahu, nanti mungkin nanti Bang Andinya bentar lagi dia tiba, nanti bisa kita lihat. Tetapi intinya sih mereka ini apa ya, mirip kayak ormas, bukan sekadar simpul relawan. Heeh. Tapi di sini mereka itu berkomitmen untuk Amin, dan mereka juga punya keinginan juga, tapi itu kan tergantung dari Pak Anies kan. Heeh. Mereka mau pengen desak Anies dengan 1.000 nelayan. Mereka punya anggotanya 1.000 nelayan di Purwodadi. Oh mereka yang Ini, blok ini gerakan, iya. Oh, mereka- melebar sampai ke sana-sana. udah punya relasi sendiri. Udah. Makanya saya bilang ini secara finansial mereka mandiri, secara lain udah gerakannya udah memang udah kebentuk gitu. Nah ini kan mereka bikin kan gerakan kebangsaan untuk Amin. Gerakan kebangsaan untuk Kalau Amin. nama naturalnya itu kan gerakan kebangsaan mereka. Yang di zaman mendukung Prabowo gerakan Iya, gerakan kebangsaan. kebangsaan juga. Oh. Dia foto-fotonya sama tuh Bu Titi, banyak tuh kegiatan mereka. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ke larinya ke 02 perginya, ini kakap ini. Iya bang, kakap ini gitu. Jadi bukan teri nih, Betul. kakap yang banyak. Jadi efeknya saya kira sangat signifikan. Ini kenapa mereka memilih untuk berpindah ke Amin? Figur tadi tuh saya bilang. Karena figurnya. Kebutuhan perubahan. Kedua karena figur dari Anies Muhaimin. Mereka melihat bahwa mereka kan banyak pebisnis kan. Jadi Oh mereka pebisnis. pembisnis, Iya. bukan. Eksportir malah. Oh. Ya kan? Jadi persiapan mereka itu udah cukup besar gitu. Ini juga misalnya mereka mau bikin langsung saksi ya kan. Jadi kelengkapan untuk mengamankan suara di bilik suara. Nah ini mereka lakukan. Tapi saya sempat diskusi untuk supaya mereka masuk ke desa-desa. Kita ini kan punya 83.000 desa, bro. Ya kan? 83.000 desa ini sudah berapa yang dimasuki Amin? Sudah berapa yang dikuasai oleh Amin? Ini kan harus jelas, 83.000 kita. Sementara Nyun Sewu, beribu maaf, ampun awak ini ya kan? Iya betul. Nah itu kegiatan kita banyak ada di kota dan harus ada Anies lagi gitu. Jadi beban itu menumpuk gitu. Kan ada 3 ini, iya kan? Yang pertama itu adalah bertemu Anies, kedua menghadirkan Anies dalam acara-acara, dan yang ketiga memenangkan Anies. Kita harusnya fokusnya yang ketiga. Nah ini kan masih banyak, kalau nggak dihadiri Anies nanti gimana gitu ya kan? Langsung di kota-kota, padahal diperlukan itu di desa-desa. Nah untuk di desa-desa sendiri ini Mereka kan gimana? nggak nonton debat. Kehebatan Anies itu kan retorikanya kan, dan kemudian itu kan gagasan, narasi dan karyanya dia udah buktikan di Jakarta. Nah ini kan harus sampai ini kepada semua, iya kan? Nah sementara kita nggak usah jauh-jauh di daerah Purwakarta aja, nama Pak Anies belum gemerlap, masih kan. Ya relawan kita ini harus berkembang, harus jemput harus menjemput pemilih-pemilih baru gitu loh ya kan. Jadi itu yang terasa masih kurang. Nah, padahal faktanya itu tadi kan orang desa, mereka udah nggak ada baliho, nggak ada baliho, nggak ada APK, nggak ada, di sana bersih semuanya. Saya pergi ke daerah Simalungun minggu lalu, itu APK-nya itu semuanya ini Prabowo sama si Gibran gitu. Tapi kalau kita lihat Nggak ada Anies. di luar daerah ya bang ya, kalau ngomong-ngomong baliho ini, kita banyak lihat baliho caleg, Nasdem, Ya. PKB, PKS yang satu kubu sama Amin ya. Kita bisa melihat yang lebih apa? Lebih apa nama itu? Lebih yang banyak Pengaruhnya. Hah? Lebih Yang kuat gaul pengaruhnya. iya, itu cuma PKS bang. Yang lain nggak naruh, nggak ada. Ada juga gambar sih. Amin. Kayak sebagian caleg dari Nasdem saya lihat ada juga. Dan PKB juga ada juga. Tapi memang nggak ada. Dan ini ada fakta ya. Minggu lalu saya pergi ke Belawan. Pergi ke Belawan, ketemu dengan
perwakilan mereka. Mereka bilang, bang kami bantingan bang untuk bikin spanduk 400 spanduk. Ya ada mau 50.000, 50.000 tetean kalau bahasa Medan. Tetean kami nih bang, katanya. Dan karena kami merasa perlu harus ada APK ini, spanduk-spanduk ini. Nah, sementara tempat lain kan banjir, dia tidak. Nah itu mereka itu fanatiknya luar biasa terhadap. Tapi kok beda sama dari partai pengusung pendukung sebelah bang? Mereka setiap ada baliho pasti di belakangnya ada gambar Ganjar atau Nggak Prabowo. juga lah. Hampir rata banyak kan bang? Demokrat ada nggak foto si Itu kan Gibran? beda bang. Nah, iya. Itu mah undangan arah. Iya, artinya untuk ya ini barangkali mekanisme menghibur diri. Boleh dong bang, himbauan lah buat para caleg-caleg gitu loh. Udah. Saya kira kan gini dari mereka juga udah melakukan itu lah. Saya kira mungkin ya jumlahnya aja memang harus ditingkatkan. Minggu kemarin saya pulang bang, keluar dari kapal masuk ke Palembang, hampir setiap pertigaan ada sih gambar Anies, cuman hanya 1-2 dibandingin Ganjar Prabowo. Karena kita kan organik. Nah, Ya kan? Siapa bohir dari yang ke Pak Anies ini? Ada nggak 9 naga di situ? nggak ada. Jangan kan 9 naga, yang kecil-kecil yang takut dikejar, tahu kan? Ada beberapa kasus kawan-kawan kita yang membantu Anies langsung pajaknya dipretelin, pabriknya tutup, gitu-gitu. Yang terjadi gitu. Dan, Boleh ya, dong himbauan lah buat relawan, gimana sih supaya mandiri saya kira bikin gini, spanduk kalau apa, udah memperkenal- spanduk Hah? itu udah pengaruh yang paling kuat, ya kan? Ini dari ilmu pengetahuan, face to face kontak. Jadi kopi darat itu yang paling ampuh di dalam mengubah persepsi dan mengalihkan suara itu, menebalkan itu. Ya, baru habis itu barulah namanya yang olahraga lain. Tapi tetap aja face to face. Saran saya sih, kan kita kan ada 1.500 relawan, ya kan? Nah ini harus mereka instruksikan kepada anggota-anggotanya masuk ke desa-desa terdekat di mana mereka berada, masuk ke desa-desa. Jadi menurut saya, maaf, kita nggak usah ngumpul di kota lagi, kita harus ke desa, kita harus ke pelosok. Yang belum tahu tentang Amin, kita jelaskan tentang Amin dengan informasi yang cukup beragam, ya kan? Soal Anies ini kan banyak, bisa lihat di End of Flowing, di dapur, di RMI, di mana, semuanya ada. Kami Anies juga ada. Jadi informasinya diambil dari sana. Karena kalau tidak dilakukan, saya khawatir akan kesulitan. Kita militansi dari Anies, relawan Anies ini kan cukup kuat gitu ya. Nah, tapi militansinya ini kalau bisa diteruskan sampai ke desa-desa sana. Cara yang paling efektif memperkenalkan Anies di desa-desa ini gimana bang? Itu Salah terjun satu langsung. contoh. Terjun langsung. Terjun langsung. Jadi canvassing, satu orang berapa rumah tiap hari gitu. Harus seperti itu. Apa yang harus relawan lakukan? Berarti mereka punya, kenapa harus Anies? Mereka punya alasan kenapa harus Anies. Ya bahwa yang jelas bahwa kalau orang bicara Anies itu orang cerdas, Anies itu orang amanah, Anies adalah pendobrak gitu ya, dari tradisi-tradisi yang jumut, dari kebukuan-kebukuan dia berani menerobos itu Anies. Dan kemudian dengan gagasan narasi dan karya yang udah terbukti 5 tahun di Jakarta, 23 janji politik Anies terpenuhi semuanya, bahkan banyak yang ekstra, banyak bonus, itu kan luar biasa. Ya kan, walaupun 23 janji itu tidak 100% terpenuhi semua, tapi paling tidak itu di atas 85% itu terpenuhi rata-rata gitu. Dan persoalan-persoalan Anies masuk, kemacetan Jakarta itu adalah nomor 3 di dunia paling macet, ya kan? Ya. Ketika Anies pergi nomor 46. Dan jadi ada terjadi loncatan yang sangat kuat di situ. Nah, ini kan informasi yang dipunyai oleh relawan, sampaikan kepada mereka. Itu satu, dan Anies kan orangnya amanah, udah terbukti. Ya, perhatiannya kepada orang kecil, pemiakannya kepada kecil. Dulu sebelum ada Anies, mana ada orang naik motor di daerah Sudirman sana, ya kan? Tapi Anies patahkan. Anies bilang, betul kita ngobrol. Pemilik kendaraan sepeda motor itu kan juga bayar pajak dan katanya.
Kenapa mereka? Jadi mindset kita ini, jalanan itu memang diperuntukkan untuk orang-orang kuat. Makanya saya katakan Anies berani membongkar pikiran-pikiran itu. Ya kan? Dia pertanyakan, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kan itu pertanyaan terus ya. Dan kemudian Anies ini salah satu dia ahli ilmu kebijakan yang lulusan dari luar negeri Amerika gitu. Jadi dia udah ngerti macam-macam hal. Apa yang dilakukan oleh Anies di sini mengingatkan saya tentang di tradisi di Amerika. Jadi ini kantor Gedung Putih nih. Di sebelahnya itu ada West Wing namanya. Itulah otak-otaknya think tank-nya. Di gubernur itu namanya TGOPP. Nah nanti juga Anies akan punya lembaga yang seperti itu juga, sehingga birokrasi jalan ini juga jalan semuanya. Jadi tim percepatan pembangunan langsung dari presiden. Dan di samping itu tentu juga ada pembaruan yang sifatnya institusional ya, itu tetap ada, institusional tetap ada kan. Jadi dan Anies bisa lakukan itu. Jadi misalnya masalah kesetaraan, masalah keadilan sosial, harus jujur kita akui bahwa selama kepemimpinan Anies tidak pernah terjadi pergesekan antar etnis, tidak pernah terjadi pergesekan antar umat beragama. Nah itu yang perlu diperjelaskan ya Bang. Itu kan disampaikan. Seperti seorang pendeta di Pematang Siantar, namanya Horas Sianturi. Dia mendoakan supaya Anies untuk menjadi presiden, supaya bantuan operasional tempat ibadah tidak hanya dinikmati orang Jakarta, tapi menjadi nasional. Ya kan? Kenapa? Dan kalangan Islamnya tidak marah, karena kalangan Islamnya juga memperhatikan, dan Hindunya juga demikian. Ini kan sudah bukti nyata. Kesetaraan itu benar nyata ya Bang. Oh iya, nyata sekali. Bukan hanya Islam mayoritas betul, tetapi yang diperhatikan oleh Anies tidak ada mayoritas seperti itu, tapi kesetaraan. Akhirnya apa? Ya, ada kan gereja 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak selesai pengurusan izin IMB-nya. 20 tahun tidak 30 tahun sampai 40 tahun. Nah, itu kan selesai di era Anies. Di era Anies Baswedan selesai itu masalah. Padahal kita punya gubernur world so called katanya yang terbaik ya kan. Ada Pak Ahok, ada Pak Jokowi. Kok nggak selesai itu? Yang bisa menyelesaikan adalah Anies. Sehingga siapa yang terbaik? Anies. Persoalannya apa? Memang tidak ada di media-media gitu. Tapi kenapa stigma dia intoleran begitu melakukan? Iya, karena dia orangnya tidak mau tolerir. Reklamasi, dia tidak mau tolerir. Iya kan? Betul. Dia tidak tolerir, dan kalau dia mau, waduh, udah itu kalau istilah kata, kalau orang Medan bilang, iya kalau mau main-main seperti politisi kita umumnya, ya kan? 500 triliun nggak kemana itu? Iya betul. Ya kan? Betul. Orang Medan bilang gitu. Iya, banyak. Coba reklamasi siapa? Oh, reklamasi ada kok jalan, itu sudah jadi bos. Iya. Yang belum jadi itu tidak diteruskan Kalau lagi. yang sudah jadi itu dampaknya, kalau itu dihancurkan oleh Anies, dampak lingkungannya lebih parah. Betul. Iya kan? Dan ya akhirnya kenapa tidak berpikir pikirannya Anies ya? Ada dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran kepentingan umum 65%. Nah, itu luar biasa. Solusi-solusi Indonesia, coba lihat. Pernah dengar tentang IMB berkawasan? Belum. Nah, IMB itu kan biasanya kan per rumah, ya kan? Itu kawasan. Nah, dengan